Nah, anak itu 3 tahun dia nunggu mamanya di depan ruang operasi. Dan tidak jauh dari sana ada ibu hamil juga. Jadi anak itu duduk, dilihatnya ibu hamil itu. Terus dia bilang ke ibu hamil itu, ibu juga hamil ya, ada bayi ya di perutnya. Terus ibu tuh bilang, oh iya, itu anak ibu yang di perut itu anak yang baik ya. Oh iya, anak yang baik. Sama ini bingung gitu. Terus tiba-tiba anak itu bilang begini, kalau memang anak itu baik, kenapa ibu makan anak ibu? Jadi ibu ini heran, dia pikir ibu ini makan anaknya dimasukin ke perut. Jadi anak ini tidak punya pemikiran bahwa ketika mamanya hamil waktu itu, entah apa cerita mamanya, jadi ibu yang di depan ini berpikir anak ini kok nggak paham ya. Dia bilang, terus kemudian pas bapaknya datang, dia tanya ke bapaknya gini, Pak, dulu aku waktu kecil anak baik nggak? Baik. Berarti mama makan aku dulu, terus baru dilahirkan. Bapaknya bingung. Nah, ini saya mau bicara karena anak kecil gini. Anak kecil ini tidak punya pemahaman yang luas. Mereka tidak punya hikmat, mereka tidak punya pengetahuan, mereka cuma polos. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita dikasih hikmat. Meskipun pengetahuan kita tidak banyak, tidak sepintar orang yang sudah kuliah, sampai esteller gitu ya. Tapi ketika kita dikasih hikmat oleh Tuhan, itu luar biasa loh. Waktu Tuhan bertanya kepada Salomo, mau apa? Sebenarnya Salomo bisa minta harta ya, tapi udah Tuhan kasih. Kelebihan Salomo sebenarnya istrinya 1000 banyak. Pak Joko jangan ya, 1 aja Pak. 1 aja Bapak sudah susah, apalagi 1000 Pak. Saya pernah di ngajuk itu, saya bilang, siapa yang tahu berapa istrinya Salomo? 1000 sampai sini. Kok tahu 1000? Ya Alkitab bilang, sebutkan namanya satu persatu. Nggak tahu dia Pak. Berarti dia kurang baca Alkitab. Nah, jadi kita lebih baik bicara hikmat. Hari ini ketika kita bicara hikmat, kita baca dulu di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Besar ya. Jadi kalau dibilang amat besar, kemudian serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Saya kadang berpikir gini ya, kenapa ya 1000 cewek itu mau sama Salomo? Karena dia punya akal mendekati banyak cewek-cewek ini kayaknya ya. Dia pasti punya gombal-gombalan gitu ya. Tapi bukan ini. Yang kita akan lihat di sini bahwa ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita akal, budi pekerti yang mungkin orang berpikir belajar dari mana. Ingat ketika pertama sekali Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Berapa orang yang bertobat? 3000. Dari mana dia belajar berkhotbah? Sekolah enggak, nelayan. Dia kan cuma nelayan. Dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak sekolah teologi. Tapi ketika dia berkhotbah, 3000 orang bertobat. Kalau zaman dulu saya nggak tahu ya, kalau zaman dulu kan hitungannya selalu laki-laki. Tidak dihitung anak-anak dan perempuan. Nah kalau 3000, belum lagi nanti mertuanya, ibu mertuanya, mantan pacarnya bertobat juga kan kita nggak tahu ya. Mungkin lebih dari 3000. Nah, kita akan membahas ini, bagaimana ketika kita sebagai orang percaya berdoa yang kita doakan adalah minta hikmat dulu. Biasanya kalau berdoa, kita selalu mendoakan masalah kita dulu. Betul ya? Jadi yang kapan lalu ada dia berdoa untuk suaminya, dia bilang, Tuhan, saya berdoa untuk suamiku supaya ia bertobat, supaya dia percaya Tuhan. Karena suaminya tidak percaya Tuhan. Mereka menikah secara Kristen, tapi hanya menikah secara Kristen saja. Tidak bertobat suaminya. Kemudian yang ada ibu-ibu, dia sudah tua, dia punya anak. Nah anaknya ini, karena ibu ini kaya, anaknya malas bekerja. Tapi kan ibunya berpikir kalau nanti toko diwariskan kepada anak ini, kalau dia tidak dilatih untuk bekerja, itu toko lama-lama bisa bangkrut, bisa tutup. Dia berdoa, Tuhan, semua poin utama ketika kita berdoa masalah dulu. Saya beritahu satu hal, sebelum berdoa minta hikmat Tuhan dulu. Karena terkadang ketika berdoa kita salah berdoa. Tapi ketika kita minta hikmat Tuhan dulu, kita tahu apa yang kita utamakan untuk kita doakan. Biasanya kalau kita berdoa, kita ingin apa yang diinginkan daging kita, hati kita, itu dulu yang kita sampaikan supaya dijawab oleh Tuhan. Misalnya ada orang berdoa tanpa hikmat, dia berdoa, Tuhan besok saya mau jadi orang kaya.
Apakah dia tidak berpikir ketika jadi orang kaya hidupnya juga tidak susah? Ingat, menjadi orang kaya tidak akan membuat Anda bahagia. Itu yang kapan lalu saya share ke anak-anak SMA di Dampit. Saya bilang seperti ini. Ada satu anak ketika dia tamat kuliah, dia berpikir bahwa setelah tamat kuliah dia mau langsung menikah. Dia berdoa, Tuhan setelah tamat kuliah pokoknya saya mau menikah. Berikan saya jodoh. Kalau bisa tahun ini, Tuhan dikasih deadline untuk menikah tahun ini. Kemudian ternyata betul, dijawab Tuhan, dia menikah. 4 tahun kemudian, dia ke gereja, dia bilang ke pendetanya, Pak Pendeta boleh nggak saya berdoa gitu, Tuhan, saya nggak mau menikah lagi. Maksudnya menikah lagi, kamu menikah lagi? Enggak. Jadi waktu itu dia berpikir ketika menikah, itu menjadi kebahagiaan buat dia. Karena pertama dia berpikir nanti setelah tamat kuliah ketika menikah, dia punya pasangan hidup yang akan menemani dia bekerja. Ternyata dalam 4 tahun dia punya anak 3. Stres hidupnya. Ngasih makan nggak bisa, numpang sama mamanya, terus anaknya 3 laki-laki semua, ibu hanya 2 kan? Ini 3 Bu ketambahan. Makanya puji Tuhan ibu cuma punya 2. Punya 2 aja rambut Pak Joko udah mulai botak gitu ya. Ini anaknya 3 laki-laki nuakal. Namanya nakal-nakalnya anak-anak bukan nakal jahat ya, tapi ribut aja. Dia bilang, Tuhan saya mau tarik apa permintaan saya mau kembali ke tahun di mana saya berdoa saya minta menikah. Pendeta bilang mana ada waktu diputar kembali. Jadi sebelum berdoa pikirkan dulu kita sanggup tidak dengan permintaan kita. Jadi jangan selalu minta. Ada jomblo itu cowok bilang begini, Bu saya berdoa minta pasangan hidup yang putih, tinggi, cantik, kurus, jangan terlalu gemuk Bu karena nanti boros makanan. Terus ya setidaknya tahu bekerja. Betul. Dia ketemu sama cewek bener cakep, apa putih gitu. Baru pacaran 3 bulan, diputusin sama dia. Loh, kok udah kasih jodoh? Mahal biayanya Bu. Loh kenapa? Lipstiknya mahal, bedaknya mahal, belum lotionnya, belum parfumnya. Katanya minta yang cantik. Kalau minta yang di desa, nggak usah lotion, pokoknya ada beras bisa dimakan, oke. Kalau mau yang cantik, kamu belikan dia lotion, lipstiknya, apalagi parfumnya, lotionnya, aduh macam-macam. Saya bilang ke yang berdoa ini. Jadi terkadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak tahu kita sanggup atau tidak ketika dijawab. Jadi sebelum berdoa minta hikmat dulu. Tuhan berikan hambamu hikmat. Berikan aku hikmat agar apapun yang aku doakan benar-benar kehendak Tuhan. Bukan kehendakku. Doa kita banyak sekali itu kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Ketika kehendak kita tidak terjawab, disitulah kita kecewa kepada Tuhan. Nah, makna dari hikmat ini dari bahasa Ibrani itu bahasanya hakmah atau cokmah. Jadi sebenarnya hakmah itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani disebut Sofia. Jadi kalau ada yang kasih nama anaknya Sofia, untung ibu nanti kalau ada anak cewek kasih nama Sofia. Namanya itu artinya hikmat. Di sini ada yang namanya Sofia. Ya, Sofia ya. Tapi jangan seperti kalau di Sumatera pakai wati belakangnya. Sophia Wati. Aduh jangan pakai wati. Untuk menandakan dia orang Indonesia ya. Jadi Sofia itu namanya wisdom atau hikmat. Hikmat ini seperti apa? Untuk mengetahui hikmat seperti apa, ketahui apakah nanti hari ini coba dicek ya, apakah Anda punya hikmat atau tidak. Yang pertama, orang yang punya hikmat namanya punya good judgment. Artinya gini, dia bisa menilai dengan baik. Jadi dia tidak sembarang menilai. Misalnya, ada beberapa orang, jadi saya kan buka kelas di hamba Tuhan, semua gembala, mereka 32 gembala. Awal-awalnya mereka katanya takut kepada saya karena katanya saya kan kalau baru ketemu orang tidak banyak ngomong. Jadi katanya takut kalau saya galak. Mereka sudah menilai saya galak. Kemudian ada yang takut menyapa saya karena ketika dia bicara, loh dia mungkin tidak tahu, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi ketika dia ngomong saya lihat terus. Dia pikir saya tidak respect dia, terus dia takut sudah pergi. Bu, ini apa? Kudu terus baru. Saya berusaha memahami. Nah, saya menunggu dia selesai bicara. Saya Bu, saya tidak bisa bahasa Jawa. Nah, tapi sebelum saya mau ngomong itu dia udah pergi aja. Dia menilai saya dari awal. Beberapa menilai saya dari awal bahwa saya cuek. Saya tidak mau ngajak mereka berbicara karena sudah menilai buruk dulu. Atau kita melihat orang. Anda pernah lihat bayi nggak? Kalau cucu muka itu.
Wih, anak ini terlahir jahat sekali pasti mukanya. Kalau memang dia lahir begitu, saya sering melihat ya video-video bayi lahir ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Jadi itu bukan karena bayinya terlahir jelek atau jahat. Nah, kita itu sering melihat apa yang di depan mata kita, kita langsung menilai. Orang yang punya hikmat tidak mudah baginya menilai orang dengan cepat. Yang sederhana, saya akan kasih contoh. Yang jahat hari-hari ini bukan mulut, tapi jari. Saya ini kadang-kadang menonton khotbah beberapa hamba Tuhan di YouTube. Di YouTube itu ada orang komen, pendeta apa ini? Loh, kalau Anda tidak suka ya nggak usah nonton tuh. Kenapa Anda harus komen dia punya YouTube? Anda tidak suka dengan pendeta itu, tidak usah dikomen. Kenapa? Karena kalau misalnya yang dia sampaikan isi hati Tuhan, Anda berdosa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia pendeta, dia diurapi Tuhan, Anda juga urusannya lagi dengan Tuhan. Ketiga, kalaupun yang dia sampaikan itu salah, urusannya kan bukan dengan Anda, dengan Tuhan. Jangan berbuat dosa dengan jari. Saya sering melihat itu di media sosial. Wow, dihina-hina orangnya gini. Anda kenal nggak itu orang? Kalau nggak kenal ya nggak usah komen. Jadi kejahatan sekarang itu di jari, bukan di mulut. Ini yang harus kita lihat ya. Kalau disebut tadi ada penilaian yang baik, good judgment. Orang yang berhikmat itu tidak mudah menilai siapapun dan tidak mudah mengata-ngatai orang. Yang paling saya tidak suka itu kalau ada yang ngomong gini, ala pendeta itu kaya gara-gara jemaat. Saya sering diomongin, saya bilang, kalaupun dia kaya, puji Tuhan, berarti dia diberkati Tuhan. Kalau dia mengambil kekayaannya dari hal yang tidak benar, itu urusannya dengan Tuhan. Sekali lagi segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Urusan orang, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang takut akan Tuhan harus mengerti apa yang namanya hikmat. Menilai orang dengan penilaian yang baik. Sekarang kalau saya kan pernah satu rumah pelayanan, 2 orang Batak, 1 orang Ambon. Tahu ya orang Batak kalau ngomong tidak pernah oktavnya 1, pasti naik ke 7. Ditambah orang Ambon waktu itu, wah, kalau Ambon, kalau sudah ngomong bukan oktavnya 7, kecepatan bicaranya itu loh. Jadi saya itu karena papa mama saya ini kan orang yang bicara pelan dan tidak pernah oktav tinggi. Saya waktu dengar mereka berbicara itu, tapi mereka ketawa lucu. Kalau orang dari tetangga dengar ini kayak berantem. Terus kalau yang satu itu, yang dari Ambon bilang, nanti kalau kita bebas kita ambil motornya, itu nanti kau bawa yang satu, bukan, ambil motornya kalau lewat sini. Nah itu saya bisa depresi loh. Tetangga saya yang akhirnya dekat dengan kami di pastori itu, akhirnya seperti keluarga. Awalnya ketika kami pindah di perumahan itu, ada 2 pendeta Batak dan 1 Ambon. Dipikir setiap hari kami berantem bangun pagi. Belum lagi kalau sudah berdoa yang Ambon dan Batak, kalau udah bahasa roh. Ribut dikira berantem. Terus dikira ada kematian. Aduh, ada yang ini. Mereka udah pergi pelayanan, saya ditanya. Ada apa tadi ya? Oh, kenapa ya Bu? Awal-awal saya panggil dia Bu. Kenapa ya Bu ya? Oh, saya pikir tadi ada mungkin keluarga yang meninggal. Hah? Kenapa? Iya tadi nangis-nangis. Saya mau menjelaskan tadi hamba-hamba Tuhan itu berdoa menangis. Nah, jadi kalau kita tidak punya hikmat, begitu mudah bagi kita menilai orang. Orang yang tidak tahu berpikir kita lagi berantem. Orang yang punya hikmat tidak mudah menilai sesuatu dengan cepat. Karena gini, orang yang punya hikmat, dia selalu fokus pada sisi positif. Orang yang punya hikmat mencari baiknya dulu, bukan lihat jeleknya dulu. Kalau Anda lihat ada orang marah-marah di pasar, misalnya dia bilang, ini kok kurang ini. Wah, kayak kemarin itu kan ada yang marah-marah. Dia merasa bahwa timbangan di pasar itu tidak jujur. Dia ngamuk-ngamuk. Orang semua melihat ibu itu kok mau ajak berantem aja. Kalau Anda sebagai melihat seperti itu, apa yang Anda lihat? Apakah Anda membela si penjual atau membela yang marah-marah? Sebagai orang yang punya hikmat, kita tidak bisa membela keduanya. Lihat baiknya dulu. Kita lihat baiknya yang pertama. Baiknya si tukang jual apa?
dia masih meresponi si ibu sambil ngomong, maaf Bu, memang begini timbangannya. Kadang ada penjual ikut ngotot nyolot. Itu sisi baiknya. Saya lihat sisi baiknya si ibu, setidaknya waktu dia marah-marah dia tidak ngomong kotor. Setidaknya dia komplain. Kalau Anda membeli sesuatu, Anda komplain boleh dong. Mungkin nada suaranya lebih tinggi. Baru saya cerita keponakan saya kemarin. Kemarin saya itu kan naik mobil. Jadi itu lampu merah. Nah, waktu di bagian saya lampu merah, situ hijau, ada sepeda motor yang bawa gerobak, dia main lewat aja, yang mobil itu lewat. Mereka berhenti di tengah-tengah, yang bawa mobil buka jendela ngomong, pokoknya maki-makian Jawa. Kemudian yang bawa motor juga udah tahu dia salah, dia juga berhenti di tengah, pokoknya maki-makian. Nah, kita yang sudah hijau bingung, mau kita klekson yang dari sana daripada kita juga ikut digoblok kan? Mereka sibuk ngomong kotor berdua. Jadi yang dari mobil, yang salah memang yang bawa motor. Dia dari saya itu udah merah. Tapi bapak ini udah buka jendela, bapak itu tua loh. Dangdut. Untung anak saya itu di belakang, saya pasang musik. Kalau enggak, saking biasanya di mobil saya itu suara itu samar-samar. Tapi saking besarnya mereka ngomong gablek gublik gablak gubluk. Aduh. Nah, di sini ada sisi positif yang bisa kita lihat sih. Tidak ada, tapi kita bisa melihat mungkin sisi positifnya dua-duanya lagi stres. Ya toh, orang stres biasanya gampang mulutnya mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, jadi seperti ini, balik lagi, orang yang punya hikmat tidak mudah menilai sesuatu. Dia lihat dulu sisi baiknya. Banyak orang protes ke saya, bukan banyak, beberapa. Kan mereka melihat di YouTube. Bu, kenapa kalau ibu khotbah di situ tidak seperti kalau di sini? Kan kalau ngajar lebih enak. Saya bilang, perhatikan, saya ini khotbah, kadang di desa orang tua. Orang tua, saya mau ngomong teologi, mana ngerti. Bahasa Indonesia saya aja mereka berusaha nelen supaya bisa paham kok. Kalau saya sudah di desa yang agak ini, kadang-kadang jemaatnya itu tua-tua, itu cuma bisa bahasa Jawa. Kadang bahasa Indonesia saya berusaha untuk pelan, supaya mereka bisa paham. Tapi yang namanya kita beda. Kalau saya ngomong teologi, itu orang desa semua. Ngomong apa toh ibu ini? Wes bahasa Indonesianya nggak ngerti, terus saya ngomong teologi. Kemudian ada yang ngomong lagi, ini terlalu keras ibu ngomong begini. Nggak boleh ini, nanti jemaat tersinggung. Saya bilang, lihat, itu khotbahnya saya di forum hamba-hamba Tuhan. Waktu di forum hamba-hamba Tuhan, itu memang saya dikasih tema untuk menasihati hamba-hamba Tuhan. Pertama saya bilang kalau khotbah jangan menjelekkan pendeta lain. Nah terus salahnya di mana? Itu semua pendeta. Jadi forumnya memang pendeta. Saya tidak ngomong jemaat tidak boleh jelekkan pendeta. Jadi sudah dinilai sebelum dicari tahu. Cari tahu dulu. Jadi karena kalau kita nonton khotbah, Anda tidak tahu jemaatnya waktu dia khotbah itu siapa dan apa. Ketika dia khotbah, Anda juga tidak tahu dia dapat tema apa. Jadi jangan langsung menilai khotbahnya jelek, gak bagus, gak begini. Kalau gak suka, gak usah dengar. Jangan menilai orang, jangan juga begitu mudah menilai pendeta. Pendeta ini saya gak suka pendeta. Anda suka, tidak suka, Anda dapat firmannya, itu yang penting. Ambil baiknya. Itu ya. Kemudian lihat latar belakang. Jadi orang yang berhikmat selalu lihat latar belakang. Kalau Anda lihat anak kecil, suka lempar barang, kira-kira Anda bilang apa? Wah, kalau anak ini nggak diajar sama mamanya. Ada yang begitu, apalagi kalau di sekolah ya. Anak isopo sih? Mak isopo sih? Mesti maknya ditanya, Bu ya. Kok nggak pernah bilang, Bapak isopo? Nggak pernah. Kalau pintar, Bapak isopo. Kalau pintar, kalau nakal, mak isopo. Karena berpikir bahwa yang ngajarin anaknya di rumah mamanya. Selalu dikatakan bahwa anak ini nakal. Lihat latar belakangnya dulu. Beberapa orang yang datang ke gereja, kelakuannya itu antik-antik, betul ya Pak ya? Ini jemaatnya Bapak belum banyak ini. Kalau jemaat sudah 30 antik-antik. Ada satu jemaat di satu tempat, awal-awal saya datang, dia itu ya ngomongnya kemana-mana. Setelah dilihat latar belakang memang sinyalnya kurang. Tahu ya sinyalnya kurang ya. Jadi gitulah sinyal kurang. Nah dia itu waktu saya khotbah pagi, dia di gereja ini. Sore saya khotbah di gereja seberang, dia ada lagi. Loh, ibu ini lagi. Saya bilang, loh Bu kok di sini?
Dia jawab saya, wah. Akhirnya saya coba cari tahu ke pendeta, Pak, ini jemaatnya mana? Takutnya kan bapak ini sama ibu itu nanti berantem kayak ngambil, kan gak enak, atau kan sama-sama deket gitu kan gak enak. Oh Bu, yang ini kita maklumi. Kenapa? Kurang sinyal Bu. Jadi di mana ada yang masak soto atau ada yang kasih sembako, dia ada di sana. Jadi dia itu jemaat segala gereja. Oh ya sudah. Berarti dia dimanapun ada. Kalau kita lihat latar belakang, kita tidak akan menuduh ibu ini mengambil keuntungan di mana-mana. Jemaat gak jelas. Ya karena memang dia kurang sinyal ya. Jadi kadang dia di gereja itu, gereja ini. Saya udah khotbah di desa itu di 3 gereja. Dia ada di 3 gereja itu. Karena yang satu sore, satu jam 9 pagi, ada yang sore waktu itu jam berapa. Dan pernah saya ngisi itu jadi kayak anak-anak, dia juga datang. Karena waktu itu saya bagi kayak mainan dan ciki-ciki buat anak-anak. Dia datang. Terus dia mau ikut lomba anak-anak. Saya bilang, ibu, dan ibunya gemuk sekali. Bu, lomba anak-anak ini lompat loh Bu, nanti gempa semua ibu lomba. Nah, kita harus lihat latar belakang, kita tidak boleh menilai orang. Jadi yang kita bisa melihat dari apa yang diajarkan Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, apa penilaian Yesus tentang Petrus? Nelayan ini tidak berpendidikan, ngapain dijadikan murid? Tidak loh. Malah Yesus bilang, bro mancing yuk bro. Si Petrus bilang, sudah mancing dari semalaman gak dapet. Coba dulu. Yesus berteman dengan Petrus. Tidak menilai Petrus sebagai orang yang tidak berpendidikan karena dia nelayan. Betul ya? Kemudian ketika Yesus bertemu dengan Matius. Matius itu orang pintar, kemudian hitung-hitungan keuangan. Orang medit ini, pelit pasti ini. Wes, diajak ngomong mesti komplain terus ini, kepintaran ini. Tidak loh ya. Yesus tidak menilai. Tapi apa kata Yesus? Mat, ikut yuk Mat. Si Mamat. Kemana? Ayolah. Kok si Mamat mau aja ikut? Kalau Yesus punya penilaian buruk tentang Matius, sebagai pemungut cukai, tidak mau loh dia itu jadi pengikutnya dia. Ngapain jadikan dia murid? Karena Yesus tidak melihat sisi buruk orang. Dia lihat bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pasti ada sisi baik. Lihat, ketika manusia hidup, kenapa orang itu menjadi jahat dan buruk? Pertama karena lingkungan. Kedua dengan bagaimana dia hidup. Kita waktu lahir, kita itu penuh dengan semua kebaikan. Meskipun dikatakan manusia terlahir dengan dosa turunan. Tetapi itu tidak menentukan siapa kita. Tapi ketika kita bertumbuh, itu yang menentukan nanti kita jadi orang baik atau orang jahat. Kalau kita melihat ada orang di sana kelakuannya buruk, jangan nilai dulu kenapa dia begitu, bahwa dia pasti jahat. Ada latar belakangnya loh. Kenapa ada orang yang mau berani bunuh orang? Seperti contoh tadi ya Pak. Karena sakit hati kan. Bukan berarti Pak Joko bunuh orang, tidak. Tadi kan ada niat misalnya seperti itu. Karena hati lagi marah. Kenapa ada orang cakar-cakaran di pasar? Wah, enggak tahu malu. Saya pernah menonton ibu-ibu di mall pakai kalung salib segede gaban, cakar-cakaran sampai rambutnya acak-acakan. Saya bilang, ampun, tahu yang memisahkan siapa? Satpam. Satpamnya kena cakar tangannya. Anak saya ada waktu itu. Saya bilang jangan ditonton nak, bukan Smackdown di TV. Kurang bagus ini. Cakar-cakaran. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi mereka ini saya percaya, saya tidak tahu ya, mereka Kristen atau bukan. Yang saya tahu salah satu dari mereka pakai salib. Tapi betapa memalukan. Cuma saya hanya menilai mungkin kedua wanita ini orang-orang depresi. Karena orang-orang depresi itu kadang tidak tahu malu di depan umum loh. Mereka itu mall besar. Ditonton banyak orang. Waktu ditonton semakin tajam cakar-cakarannya. Semakin ditonton kok semakin asik mereka ini. Nah, saya hanya melihat bahwa mereka ini butuh didoakan. Mereka ini butuh pertolongan. Kenapa sampai di depan umum pun mereka tidak malu. Jadi kita harus melihat sisi baiknya mereka dan kita lihat latar belakangnya. Nah, ada ini cerita yang benar ini. Jadi seorang polisi di luar negeri, dia itu sering tugas di satu daerah. Nah, daerah itu memang ada jalanan yang agak luas dan banyak anak-anak kecil ya, kayak seumuran anak saya ini. Mereka tuh sering main skateboard di situ.
Tapi yang namanya jalan raya kan tidak boleh main skateboard. Memang jarang lewat mobil. Terus kemudian ada anak-anak itu mereka senang kan ada polisi tidak melarang mereka. Nah setiap kali dia pulang, polisi ini istrinya bilang begini, Pak, kenapa kamu tidak larang anak-anak itu main di jalan? Alah, bukan anak kita aja lagi, yang di sana kan mobil juga nggak rame gitu loh, nggak apa-apa gitu. Kemudian satu kali dia ditugaskan di daerah lain. Nah, waktu itu anaknya pergi ke daerah itu karena tidak jauh dari rumah bapaknya. Dia bilang ke anak-anak ini, boleh dong saya main skateboard dengan kalian? Oh, boleh, boleh, boleh. Terus dia dikasih skateboard, terus anaknya bilang, tapi nanti kita dilarang polisi loh, main skateboard di sini. Anak-anak itu ngomong, loh, papamu yang jadi polisi di sini aja nggak larang kita, karena di sini memang jarang ada mobil lewat. Anaknya main skateboard. Waktu anaknya main skateboard kan belum terbiasa, dia tidak bisa ngerem karena dia tidak tahu bermain. Ada mobil lewat, ketabrak anaknya. Waktu anaknya ketabrak, masuk rumah sakit, patah kaki, si polisi ini datang ke rumah sakit. Dia protes, dia bilang siapa polisi yang bertugas di sana waktu itu. Nah, polisi yang bertugas di sana waktu itu tidak ada. Tapi dia komplain kepada yang ada di daerah sana, dia bilang, kenapa kalian tidak larang anak-anak untuk bermain di sana? Nah, orang yang sana bilang, loh, bukannya Bapak yang selalu bertugas, di sini tidak pernah larang anak-anak ini. Tapi ketika anak Bapak celaka, kenapa Bapak protes? Di sini kita belajar satu hal. Kita kalau menilai orang itu terlalu mudah. Tapi ketika hal itu terjadi kepada kita, kita komplain. Makanya jangan sering ngomongin orang buruk. Karena ketika orang ngomongin buruk tentang kita, kita juga bisa, saya tidak seperti itu. Jadi di sini yang namanya hikmat tadi. Kalau itu bukan anak Anda tahu itu kebenaran, sampaikan. Jadi jangan tunggu itu terjadi pada diri kita dulu, baru kita komen. Itu ya. Jadi ini hikmat tadi. Jangan hanya memikirkan diri sendiri untuk cepat menilai orang. Ini yang pertama tadi ketika bicara hikmat. Good judgment, menilai dengan baik. Jadi menilai dengan baik itu selalu melihat latar belakang dan kemudian selalu melihat sisi positif. Yang kedua, yang namanya hikmat ini kaya pengetahuan. Kaya pengetahuan itu bukan harus sekolah tinggi. Misalnya, kalau saya pernah di Padang, Sumatera. Saya tahu bagaimana harus berbicara dengan orang Padang. Kemudian saya pernah di Bandung. Beda ketika ngobrol dengan orang Bandung, bersosialisasi dengan mereka berbeda. Karena beda budaya. Saya pernah di Papua, di Timika. Itu juga berbeda. Apalagi yang paling shock bagi saya waktu itu, saya ada satu hari di sana tidak makan nasi. Makanannya cuma ubi, telo, yang manis itu. Tapi di atasnya ada ikan. Saya bilang, nasi di mana ya? Nah, kalau mau nasi saya harus pergi jadi ke Freeport itu ada nasi. Dan di Freeport juga yang banyak di sana dulu yang makan itu bule-bule. Waktu di sana, karena saya dikasih makan telo terus, saya bilang, ini saya kalau mau ambil nasi kok nggak enak ya, karena kan budaya di sana waktu mereka ada pesta, waktu Natal, ya bagi mereka makan ubi itu ya makanan mereka gitu. Terus ternyata bagi mereka hal yang mewah ketika makan itu minum soda, jadi kayak Fanta, Coca-Cola. Nah, pulang dari acara Natal, namanya minum Coca-Cola dan Fanta. Saya sendawa terus. Tapi bukan hanya di atas, yang bawah juga prat. Karena telo ternyata bikin Anda kentut terus. Mas ampun, biasanya bagaimana kalau besok saya pelayanan begini? Nah, tapi kan kita harus menyesuaikan diri. Itu memberikan kita banyak pengalaman. Hikmat membuat kita kaya pengalaman. Misalnya seperti ini. Ketika kita punya hikmat, kita mengolah cara bicara kita. Ketika Anda berbicara kepada orang Batak, misalnya suaranya memang tinggi, Anda jangan tersinggung. Orang Batak, orang Ambon, jangan tersinggung. Anda harus mengolah dulu. Kalau tidak mengerti, boleh ngomong. Kalau orang, saya paling senang kalau diajak ngomong, dalam Bu, ya tuh saya, dalam di mana? Ternyata dulu awal-awal, dalam itu ya gitu ya. Saya bilang, dalam Bu, saya pikir saya disuruh masuk ke dalam, saya masuk. Bu, kemana? Loh, katanya suruh ke sana. Ibadahnya di sini Bu. Oh ya lah, kok dalam begini? Saya kan panggil, Pak tempatnya di mana?
Nah, bapaknya mungkin dalam, Bu. Saya pikir dia tunjuk ke sana, saya ke sana. Ternyata maksudnya dalamnya di situ. Karena saya tidak paham. Saya mengolah bicara dulu. Nah, kita harus mengolah dulu. Oh, kalau tidak memahami, tanya, maaf Pak, saya tidak mengerti. Itu mengolah bicara. Karena kita punya pengalaman berbicara dengan siapa. Berbicara dengan anak kecil berbeda. Berbicara dengan anak muda berbeda. Berbicara dengan orang tua berbeda. Berbicara dengan orang kurang sinyal juga berbeda. Jangan Anda juga ikut kurang sinyal. Jadi kita harus melihat itu harus diresponi seperti apa lawan bicara. Jadi olah data dulu sebelum bicara. Jadi tidak asal cepat mulutnya. Ngomong apa toh? Jangan langsung bales. Kita yang punya hikmat, jangan ikut gila kalau diajak seperti ini. Karena gini loh, kita itu diuji dengan orang-orang seperti ini. Kita menjadi orang yang tidak beradab ketika emosi kita tersulut. Jadi olah data dulu sebelum bicara, kemudian membedakan lawan bicara. Kita harus bisa membedakan lawan bicara. Ketika Anda tahu lawan bicara Anda, mungkin dia baru minum air got kali 2 galon sampai mabok. Jangan diajak ngobrol. Jangan dilawan bicara. Khususnya buat bapak-bapak. Kalau istri Anda juga iakan saja, jangan jawab. Anda akan membuat kasus di rumah ketika Anda menjawab. Terkadang wanita ini ngomel, setelah ngomel selesai. Sudah. Tapi ketika Anda jawab bersambung Pak, bisa besok, nanti sore, kemudian berapa hari kemudian akan cerita bersambung kayak film-film. Kayak film-film drama. Jadi gak usah dijawab. Ya, gituin aja. Karena ada beberapa orang ketika mereka sedang emosi, lawan bicara Anda ini Anda tidak bisa jawab. Dia akan semakin emosi. Nah ini ada orang-orang seperti itu. Jadi hikmat itu memberikan kita cara untuk membedakan lawan bicara. Nah ini dicontohkan oleh Yesus. Cara Yesus berkomunikasi. Pertama ketika Yesus berkomunikasi, Yesus suka pakai ilustrasi. Ya kalau itu di perumpamaan. Kenapa Yesus pakai perumpamaan? Karena perumpamaan bisa dipahami semua orang. Kalau orang yang misalnya ada yang mendengar orang Farisi, mereka kan belajar Torah, belajar kitab suci, mereka ngerti lah. Tapi kalau orang yang tidak sekolah, kayak seperti Petrus tadi, nelayan, ngomong apa sih? Ya itu yang saya bilang tadi, ketika ada orang khotbah, Anda tonton, mungkin dia sedang di forum orang-orang S3, S2, S1, S-teler, mungkin. Ini pendeta ini sombong. Ya, forum dia khotbah Anda tidak tahu. Atau pendeta ini kayaknya tidak kuliah, ini nggak sekolah. Khotbahnya kok gitu cerita toh. Mungkin pas forumnya di desa. Kalau di desa, orang desa lebih memahami ketika Anda bercerita itu terhubung dengan kisah hidupnya. Dia baru paham siapa Tuhan. Kalau Anda berteologi di desa, beras di rumahku kurangi ngomong teologi, kristologi, apologi, eskatologi, orang desa ndak mikir itu logalogi. Jadi jangan begitu mudah menilai. Jadi menggunakan ilustrasi, ini cara Yesus berkomunikasi. Kemudian ada pendekatan personal. Jadi pendekatan itu, lakukan pendekatan dengan siapa kita bicara, itu kita punya hikmat. Jangan samakan, dimanapun kita berada, jangan samakan semua orang. Maksudnya jangan samakan cara berbicaranya, cara menilai mereka, bahkan cara meresponi mereka. Kita harus berbeda dalam hal ini. Ini orang-orang yang punya hikmat. Makanya kalau orang, misalnya dia sudah profesor, turun ke lapangan, tapi dia samakan semua orang di lapangan seperti orang kuliah, dia tidak akan sukses. Makanya di Surabaya itu ada yang namanya sekolah komunikasi, mahal loh. Tahu kelasnya apa? Kelas berbicara. Tapi itu supaya mengajarkan orang, meskipun sekolahmu tinggi, tapi ketika engkau tidak bisa melihat lawan bicaramu, kamu akan gagal. Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita punya hikmat, kaya pengetahuan itu adalah kaya ketika dia dengan si A, budaya A, dia bisa menyesuaikan diri. Ketika dia dengan si B, budaya B, dia bisa menyesuaikan diri. Nah ini, kemudian kita lihat pendekatan Yesus kepada Petrus tadi ya. Dia ajak Petrus untuk mancing ya. Dia tidak ngajak Petrus main catur.
Bagaimana pendekatan Yesus dengan Zakheus? Memungut cukai orang pendek. Saking pendeknya dia manjat pohon. Masa Yesus pendekatannya, bro, lah apa bro? Ada buah apa di sana? Enggak loh. Atau sini, tak doakan supaya kakimu panjang. Misalnya, kan Yesus bisa melakukan mujizat. Bisa aja kan? Yo, Yesus bisa melakukan mujizat. Sini, Zakheus turun. Saya doakan supaya kakimu panjang terus kamu bisa tinggi. Tidak, pendekatan Yesus apa? Makan di rumahmu yuk, boleh enggak? Enggak deket loh, kok tiba-tiba ngajak makan. Kalau saya tiba-tiba bilang, Bu, saya numpang makan di rumah, boleh Bu? Itu karena saya mau dekat dengan ibu, bukan saya numpang makan. Yesus waktu itu bukan mau numpang makan karena kelaparan. Tapi dia ingin punya pendekatan. Ini pendekatan Yesus. Kaya dengan pengalaman. Kalau tadi yang dia ajak makan orang Farisi pasti ditolak. Karena Yesus pendekatannya dengan orang Farisi berbeda. Pendekatan Yesus dengan orang Farisi mengajarkan kebenaran. Caramu salah, ini yang benar. Jadi Yesus lebih banyak berbicara, ngobrol dengan mereka. Tapi dengan Zakheus, Yesus bilang ngajak makan. Ada nggak Yesus bilang, kamu korupsi berapa yo? Gak ada loh. Yesus gak ada ngomong loh. Tapi ketika Yesus makan, terus ngobrol, ketawa-ketawa, tiba-tiba Zakheus bisa berubah hatinya. Apa yang sudah aku ambil akan aku kembalikan berapa kali lipat? Berapa? 4 kali lipat. Ada Yesus suruh? Gak ada. Tapi itu membuat hati Zakheus luluh ketika Yesus mau duduk makan dengan dia. Karena Zakheus ini pemungut cukai, gak disukai. Kok Yesus suka dengan dia? Malah diajak makan. Sampai orang Farisi bilang, ngapain dia makan di rumah orang itu? Rumah orang berdosa. Ini yang harus kita pelajari dari Yesus. Hikmat itu mengajarkan kita kaya dengan pengetahuan, melihat siapa lawan bicara kita dan siapa orang-orang yang akan kita responi. Nah, hal yang lagi, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, bagaimana cara Yesus meresponi dia? Adakah Yesus sebagai orang Yahudi bilang najis loh ketemu orang Samaria? Kalau zaman dulu orang Yahudi tidak boleh menyapa orang Samaria, jangankan menyapa orang Samaria. Laki-laki itu tidak boleh sembarangan sapa perempuan. Makanya zaman dulu itu sebenarnya pakai burka, ditutup. Jadi bukan, maaf ya, ini sejarah. Jadi bukan orang Islam yang pertama sekali pakai burka. Itu orang Yahudi zaman dulu. Jadi kenapa kalau kita lihat di Yehuda, ketika dia bertemu dengan Tamar, itu kan dia pakai burka. Harus kan dia tahu itu mantunya. Kok dia nggak tahu itu mantunya? Karena ditutup mukanya. Yang jadi pelacur di jalan itu loh. Harusnya, loh ini mantuku rek. Tapi dia tidak tahu karena ditutup. Itu karena memang orang Yahudi tidak boleh sembarang. Tapi apa respon Yesus ketika ketemu dengan wanita Samaria? Ada air nggak Bu? Boleh minta. Udah ngajak ngobrol, minta lagi. Kemudian setelah gitu, ajak ngobrol dari hati ke hati. Saya tahu itu bukan suami ibu. Si ibu, aduh kok tahu aja ini. Nah, itu dari hati ke hati. Jadi Yesus meresponi orang dengan pengalaman yang kaya. Kita hari ini, kita belajar ini dulu. Pengalaman yang kaya itu adalah ciri khas dari hikmat. Yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama tadi adalah menilai dengan baik. Bisa menilai dengan baik. Kalau di sini ada yang bisa menilai dengan baik, berarti Anda sudah punya satu kriteria orang berhikmat. Yang kedua, kaya dengan pengalaman. Kalau Anda pintar mengajak orang berbicara sesuai dengan latar belakang orang tersebut, berarti ciri khas orang berhikmat yang Anda miliki yang nomor 2. Yang ketiga adalah pengalaman berkualitas. Apa itu pengalaman yang berkualitas? Jadi mengalami sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita untuk kita belajar, acuan atau perbandingan. Ketika Anda mengalami masalah, kok malah Anda protes sama Tuhan? Tuhan ini nggak adil. Kok begini? Jangan salah, orang berhikmat akan bersyukur dengan pengalaman pahit dalam hidupnya. Karena dari pengalaman itu, dia boleh dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Kenapa Petrus menjadi pemimpin akhirnya? Padahal Petrus dulu orangnya ngomongnya ceplas-ceplos toh.
Halah, nyangkal Tuhan loh 3 kali. Kalau melihat hal seperti ini, harusnya mereka ini tidak akan menjadi orang yang sukses menjadi murid Yesus. Oleh sebab itu kenapa Yesus memilih 12 murid yang semua antik? Karena dari pengalaman mereka mau melayani Kristus. Hari ini Anda dipanggil untuk percaya Yesus karena kita semua ini antik. Tapi dari pengalaman pahit yang kita alami, kita bisa dibentuk menjadi orang yang berhikmat. Keguguran saya sampai lupa, terakhir 2017. Jadi sebelum anak saya ini 3 kali, setelah anak saya ini ada 3 lagi, terus kemudian yang ada yang IVF itu juga gagal, tapi udah sempat hamil, tapi keguguran. Jadi 6 apa 7 lah, saya sampai lupa. Saya sampai nggak mau ingat berapa kali. Pengalaman itu awalnya pahit buat saya. Saya sudah melayani Tuhan, kenapa harus keguguran? Saya sampai ngomong berdoa begini, Tuhan lebih baik tidak hamil daripada keguguran. Karena ternyata biaya keguguran beda-beda tipis sama biaya hamil, melahirkan. Waktu itu melahirkan 30 juta. Kuret, keguguran 20 juta. Ya mending melahirkan atau nggak usah sama sekali. Mahal, karena waktu itu kan di dokternya di rumah sakit itu. Sampai saya pindah rumah sakit saja khusus ibu hamil, tetap bayarnya 17 juta. 17 juta enggak kerauk dinding dapat uang ya kerja. Itu pengalaman pahit buat saya. Apa baiknya buat saya? Tetapi dari pengalaman itu, saya belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Saya diajar apa yang namanya bersyukur, saya diajar apa yang namanya melihat sisi positif dari pekerjaan Allah, dan saya diajarkan Tuhan apa namanya bersandar kepada Tuhan. Anak saya ini normal, lahirnya cuma dia punya masalah komunikasi, dia telat berkomunikasi, dia apraksia. Jadi kalau ngomong tuh kebalik-balik. Kalau misalnya gini, nanti saya mau pergi ke pasar ya, dia nggak ke pasar, saya nanti pergi ya, atau pergi ke pasar saya nanti ya. Jadi tidak sesuai. Tapi kalau di atas kertas dia bisa. Tapi dari sini saya belajar. Saya diberikan kesehatan melahirkan dia saja, puji Tuhan. Anak saya ini lahir tidak pernah sakit. Satu-satunya sakitnya batuk pilek itu pun kena dari temennya, ketularan di sekolah. Jadi saya mau melihat bahwa dalam hal ini banyak hal yang bisa kita syukuri. Dari pengalaman kita bisa mendapatkan hikmat. Nah, ada seorang anak kecil. Jadi dia ketemu sama satu kakek. Kakek ini dia tidak punya keluarga, tapi dia dikenal sebagai, dia orang Jepang. Kakek ini dikenal sebagai orang yang selalu bahagia. Padahal dia nggak punya istri, nggak punya anak. Nah, ada satu anak kecil, dia bilang begini, "Kek, saya mau belajar bagaimana jadi orang bahagia seperti kakek." Kakek ini ketawa. "Kamu mau belajar?" "Iya." "Oke. Kamu saya kasih uang, pergi ke pasar, beli semangka yang paling besar yang kamu lihat, bawa pulang ke sini, tapi cara bawanya bawa di kepalamu. Bawa di kepalamu, pegang, kamu jalan." Sana ini bilang, "Hah? Iya, sana." Terus dikasih, dia pergi ke pasar. Kemudian dia bawa. Nah, dari jalan ke pasar itu sekitar 15 menit ke rumah Bapak Jepang ini. Perjalanan ke sana, dia ketemu orang-orang ngetawain dia. Karena dibilang, kalau bawa semangka ya bawa di plastik toh. Kenapa nggak pakai plastik, kok taruh di kepala? Terus ada beberapa temannya sekolah, buat kayak topeng monyet di depan itu. Dia bingung, mau marah atau mau ketawa. Tapi akhirnya dia ketawa toh. Kemudian dia lewat lagi, ada bapak-bapak ngumpul-ngumpul. "Hei, bawa keranjang, taruh kepala." Terus jadi dia di sepanjang jalan dia diketawain. Nggak mungkin orang beli semangka taruh di kepala. Sampai di rumah si Bapak Jepang ini, dia taruh, dia bilang, "Pak, aku keringet Pak, bawa ini." Semua bilang tadi kok nggak pakai plastik atau keranjang. Bapaknya potong kan semangkanya, makan. Terus waktu makan dia bilang, "Waktu pas kamu keluar dari pasar tadi, apa yang pertama sekali kamu lihat?" "Yaitu
Aku diketawain orang-orang pasar, dikasih plastik keranjang kok nggak mau, kok taruh kepala. Terus kamu gimana? Ya saya diam. Terus apa lagi? Nah waktu pas sudah keluar dari pasar, teman-temanku kayak topeng monyet gini. Dibilang, bawa semangka kayak monyet. Terus kamu gimana? Ya saya ketawa Pak. Oh gitu. Terus setelah itu, ya dia ceritakan semua. Nah waktu dia bercerita itu, dia malah ketawa sambil makan semangka. Bapaknya bilang, udah habis semangkanya sudah. Kamu happy nggak? Senang nggak? Iya, kita ngobrol senang. Lah, kamu tadi kok ketawain teman-temanmu yang kayak topeng monyet itu? Oh iya juga ya. Terus kamu kenapa ketawain bapak-bapak yang bilangin kamu kok nggak bawa keranjang? Ya soalnya mereka duduk, ada yang pakai singlet, ada yang karena mereka ketawa kan ada yang kumisnya tebel. Nah kumisnya tuh sampai kayak gini-gini, dia bilang. Jadi saya ketawa. Nah si bapak tua ini bilang seperti ini. Demikianlah hikmat. Bagaimana Anda meresponi orang yang mungkin berkata-kata negatif kepada Anda, tapi Anda memilih untuk tertawa, untuk bersuka cita, untuk bahagia. Jadi hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini, apapun perkataan orang tentang Anda, bawa bahagia saja. Toh hidup kita, urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan dia. Amin. Anda hari ini tidak bisa menghasilkan uang banyak seperti orang lain, nggak apa-apa. Toh bukan dia yang kasih makan Anda. Ketika sampai di tempat bapak tua itu tadi, anak itu menceritakan pengalamannya selama 15 menit dari pasar dengan ketawa sampai semangkanya habis. Tidak ada dia sakit hati. Karena ketika menceritakan itu dia bahagia. Dia memutuskan untuk bahagia. Hari ini ketika kita belajar tentang hikmat, berarti kita bisa memutuskan hari ini mau depresi ketika ada masalah atau mau bahagia. Hari ini yang punya masalah angkat tangan. Hanya pendeta yang punya masalah. Jemaatnya tidak punya. Semua punya masalah. Tapi bagaimana kita meresponinya. Apa firman Tuhan yang kita dengar tadi bahwa ketika Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, hari ini pun Tuhan memberikan yang sama kepada kita. Pengertian yang sangat besar. Meskipun orang di luar sana menghina Anda, kita punya pengertian yang besar bahwa mereka kurang berhikmat. Ketika ada orang di luar sana tidak bisa menikmati hidupnya karena mungkin keuangannya kurang atau seperti apa. Lihat sisi baiknya. Bahwa hari ini kita bisa bernafas juga karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa memilih untuk menjadi orang berhikmat atau orang yang tidak berhikmat. Sederhana kok. Tapi kalau hanya bicara hidup di dalam Tuhan, yang kita butuhkan adalah hikmat. Saya sangat suka dengan jemaat yang sedikit, tetapi semua kaya dengan kebenaran firman Allah. Semua dewasa di dalam Tuhan. Terlebih hari ini kita akan berdoa untuk boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.